Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rifaah, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini saya akan mengulas jurnal dengan judul Pendidikan Guru Prajabatan dan Pilihan Pembelajaran Online di Pakistan pada era COVID-19. Jurnal tersebut ditulis oleh Nauman Ahmed Abdullah sebagai dosen Department of Education, Virtual University of Pakistan. Berbagai lembaga pendidikan telah banyak berkontribusi di Pakistan. Meskipun banyak divisi-divisi dalam sistem pendidikan di Pakistan, antara lain adalah sekolah negeri dan swasta, kemudian pembagian wilayah geografis, kelas sosial, sumber daya, jenis sekolah, dan jenis pendidikan. Universitas dan sekolah di Pakistan dibagi menjadi dua kategori, yaitu universitas negeri atau sekolah negeri dan universitas swasta atau sekolah swasta. Di seluruh Pakistan, universitas menyediakan program gelar guru prajabatan. Kemudian, dampak COVID-19, seluruh pendidikan akhirnya harus dihentikan. Praktek pengajaran online di berbagai kategori sekolah akhirnya diterapkan di masa COVID-19. Pada masa COVID-19, sistem pendidikan di Pakistan pun bergeser dari konvensional menjadi online. Akhirnya, pendidikan online menjadi tren dunia. Pakistan merupakan negara berkembang yang memiliki kendala yang sangat banyak, antara lain adalah kendala anggaran, kemiskinan, populasi yang berlebih, kesenjangan sosial, dan tingkat buta huruf yang sangat tinggi, menurut Abdullah tahun 2020. Pembelajaran jarak jauh merupakan pilihan terbaik bagi pendidikan, namun hanya 2 universitas yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh menurut Abdullah dan Mirja pada tahun 2019. Sumber daya di Pakistan juga sangat langka untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. School Education Department atau SED, Higher Education Department atau HED, Higher Education Commission atau HEC, ketiga badan pengatur pendidikan tersebut tidak memiliki persiapan. Akhirnya proses pendidikan pun dihentikan. Pengumuman hasil ujian pada kelas 9, 10, 11, dan 12 diambil ke Pengumuman hasil ujian kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan 12 diambil dari nilai mereka sebelumnya melalui salah satu ujian yang wajib atau disebut board examination, atau di Indonesia kita sebut dengan sebagai ujian nasional. Kemudian presentasi nilai yang diberikan tahun ini sama, namun tanpa adanya board examination. Karena COVID-19 ini, akhirnya nilai yang diberikan kepada siswa pun sama, tapi board examination sudah dihilangkan. Adanya pembekalan di kelas 9 dan 11 hingga 40% mata pelajaran ke kelas 10 dan 12. Dan adanya pembekalan di kelas 9 dan 11 hingga 40% materi mata pelajaran kelas 10 dan kelas 12 itu disisipkan. Kemudian kebijakan HEC akan mengganti ujian dengan asesmen online. Bahkan universitas boleh tidak melaksanakan ujian. Ini menurut Higher Education Commission tahun 2020. Maka dari itu, sekolah harus dapat mengelola pembelajaran online. Dengan seluruh latar belakang di atas, maka sekolah harus dapat mengelola pembelajaran online. Berbagai cara yang dilakukan di Pakistan untuk menyediakan pendidikan di masa COVID-19. Yang pertama adalah penyediaan pendidikan oleh sekolah. Sekolah-sekolah negeri ditutup dan sekolah-sekolah swasta berjuang sendiri untuk menyediakan pendidikannya. Untuk sekolah swasta sendiri di sini ada dibagi ke 3 kategori, yaitu sekolah yang menerima penerimaan bulan September, sekolah yang menerima penerimaan pada bulan Maret, sekolah kecil individu. Kategori pertama, sekolah yang menerima penerimaan pada bulan September itu sudah menggunakan Google kelas online seperti Google Classroom, Zoom Meet, dan lain-lain. Sedangkan sekolah yang menerima penerimaan pada bulan Maret itu secara ekonomi dan infrastruktur mereka lebih baik.
karena mereka disebut sebagai sekolah rantai siswa atau sekolah yang sudah memiliki cabang-cabang. Yang ketiga, sekolah ini masuk melalui seleksi nilai. Pengajaran yang diajarkan pun melalui video ceramah yang direkam kemudian dikirim melalui WhatsApp, atau ada yang menggunakan Zoom atau Meet. Selain itu, keterlibatan orang tua itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Untuk mengontrol apakah siswa atau anaknya sudah melihat atau menonton video yang dikirimkan oleh guru, kemudian mengontrol penugasan serta hingga akhirnya penilaian. Sekolah di sini pun sudah menyiapkan SOP yang jelas. Yang terakhir adalah sekolah kecil individu. Anggaran dan sumber daya yang minim, biasanya sekolah individu ini akan tutup selama lockdown. Dan cenderung sekolah individu ini ada di pinggiran Pakistan. Selain itu, sekolah kecil individu hanya melayani segmen kelas-kelas bawah. Sekolah sektor publik dan pendidikan, akhirnya sekolah-sekolah negeri itu di Pakistan harus tutup. Tapi ada alternatif dari sektor publik atau sekolah negeri itu menyediakan sarana pendidikan yang melibatkan siswa dalam proses pendidikannya, seperti adanya Teleschool Television Channel, di mana Teleschool Television Channel ini sengaja dibuat untuk siswa-siswa yang memang komprehensif waktunya di pukul 8 hingga 18.00. Penyediaan pendidikan oleh perguruan tinggi swasta. Nah, di sini ada dua kategori pendidikan atau penyediaan pendidikan oleh perguruan tinggi swasta. Di sini perguruan tinggi swasta dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rantai sistem perguruan tinggi dan perguruan tinggi individu. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Hanya ada dua universitas pendidikan jarak jauh Pakistan menurut Komisi Pendidikan Tinggi 2020B. Ada dua, yaitu Universitas Al-Allama Iqbal AIOU. Universitas ini adalah universitas terbesar di Pakistan karena memiliki 1,2 juta pendaftar siswa per tahun berdasarkan data dari AIOU 2020. Yang kedua, Universitas Virtual Pakistan. Ini adalah universitas online Pakistan pertama yang menyediakan semua program pendidikannya dalam pengaturan online. Ini telah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi modern untuk menjangkau siswa nasional dan internasional. Kemudian, lembaga pendidikan guru di Pakistan ada 3.771 lembaga publik dan swasta di seluruh Pakistan yang menawarkan program pelatihan guru dengan 7.224 50 siswa terdaftar di dalamnya. Pendidikan Pakistan 2016-2017. Di sini, universitas yang menawarkan program pendidikan guru harus mengikuti skema studi yang disetujui oleh HEC. Ada satu modul penting dalam praktek pengajaran di semua program pendidikan guru yang disetujui HEC. Program pendidikan guru di sini sama dengan universitas, artinya ketika kita mengikuti program pendidikan guru ini kita sama dengan lulus di universitas gitu. Jadi ada gelar associate, yang kedua ada gelar associate BEd, ada BEd Hons, ada BEd Hons pendidikan sains, kemudian ada BEd sekunder dan BEd dasar. Di situ ada MEd 1 tahun. Ada gelar-gelar yang nanti diperoleh oleh guru ketika mengikuti program pendidikan guru, karena ini merupakan salah satu solusi di mana ketika universitas-universitas tidak bisa beroperasi. Akhirnya di Pakistan mengadakan program pendidikan guru yang sama persis seperti universitas gelar yang kita dapatkan. Ini artinya kebijakan yang sangat bagus dari HEC gitu ya, dan menjadi solusi yang terbaik ketika masa pandemi seperti ini. Kemudian praktik mengajar online di sana seperti apa? Ada 3. Yang pertama, mengambil tugas sebagai pengganti praktek mengajar. Artinya di sana diadakan kursus, ditawarkan kepada siswanya.
kita akan mengadakan kursus sebagai syarat lulus. Jadi anak mengikuti step by step kursus yang kita berikan. Artinya ketika mereka sudah mengikuti step-step tersebut dan hingga step terakhir, siswa dinyatakan lulus. Kemudian melakukan micro teaching. Di sana praktek mengajarnya mengelompokkan siswa menjadi lebih kecil, membagi kelas-kelasnya dibagi menjadi 2, kemudian memberikan pengajaran online kepada kelompok lain. Jadi si kelompok A mengajarkan kepada kelompok lain materi yang diberikan oleh pengawas atau universitas. Kemudian pengawas universitas melakukan penilaian dari kelompok satu dengan kelompok lainnya, saling mengajar online kepada kelompok lain dengan diawasi oleh pengawas universitas, sehingga adanya penilaian. Kemudian pembukaan sekolah di Pakistan pun sudah dilakukan. Kemudian pembukaan sekolah di Pakistan. Pembukaan sekolah di Pakistan itu menurut data dari ALI September 2020, universitas mulai tanggal 15 September 2020 dibuka. Kemudian sekolah dasar pada tanggal 23 September 2020. Sedangkan prasekolah dibuka mulai tanggal 30 September 2020. Kemudian Pakistan sudah menyiapkan model untuk praktek mengajar online selama COVID dan sesudahnya. Jadi selama COVID sudah menyiapkan seperti apa dan sesudahnya pun sudah disiapkan juga. Seperti apa? Yang pertama yaitu mengikuti semua persyaratan modul. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan dari Pakistan. Kemudian universitas meminta guru atau siswa memilih kelas dan mata kuliah dan alternatif tugas menggunakan platform pembelajaran. Pengganti tugas sekolah yang disetujui oleh HEC. Yang pertama, mengevaluasi video kuliah. Jadi mahasiswa boleh mengevaluasi video ceramah dari kursus apapun pilihan mahasiswanya, misalkan dari salah satu OER lebih disukai terkait dengan kualifikasi akademik mereka sebelumnya. Kemudian merekam model kuliah. Mahasiswa atau pengajar diminta untuk merekam model ceramah alternatif untuk video yang telah mereka evaluasi. Ini adalah sebagai pengganti pengajar. Kemudian mengevaluasi video kuliah, merekam model kuliah, mahasiswa dan guru dari hasil evaluasi tersebut perlu merancang rencana pembelajaran dan video kuliah yang telah mereka evaluasi. Jadi mau seperti apa gitu ya rencana pembelajaran ke depannya. Dan kemudian pengodean ulang video kuliah. Artinya di sini universitas setidaknya mengirimkan satu rekaman video kuliah per minggu sebagai pengganti pengajaran kelas yang sebenarnya, agar siswa meskipun tidak bertemu dengan dosen atau gurunya tetap bisa melihat pengajaran. Kemudian mengevaluasi langsung. Di sini mengevaluasi langsung biasanya dibebankan kepada universitas, di mana universitas tersebut mengevaluasi sesi pengajaran antara dosen dan mahasiswanya. Dan yang terakhir, tugas alternatif dari semua model tadi, model tugas, di sini ada tugas tertulis berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Kesimpulan, proses pendidikan yang terjadi di Pakistan ini dijabarkan secara jelas di dalam jurnal ini. Kemudian situasi COVID-19 jauh lebih terkendali di Pakistan karena kebijakan cerdas dari pemerintah itu sudah diputuskan. Dan selanjutnya, pilihan alternatif melalui mode pendidikan online adalah kebutuhan zaman sekarang, lebih dari sebelumnya. Meskipun di Pakistan sudah melaksanakan pertemuan atau sekolah sudah dibuka, tetapi ternyata mode pendidikan online ini menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir, terdapat prediksi ilmiah di dalam ini COVID-19 gelombang kedua, pemanfaatannya model penyiapan calon guru untuk dapat mengisi celah dalam pembelajaran tatap muka. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.